Selamat pagi, siang, dan malam. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari praktikum perancangan sistem terintegrasi 3, yaitu penyelesaian masalah industri melalui sistem thinking, yang beranggotakan Dilan dengan NIM 102, Alia dengan NIM 115, Syakila dengan NIM 117, saya sendiri, Stephen Manik, dengan NIM 120, dan Akbar dengan NIM 130. Sebagai pendahuluan, pada PPSC 3 dirancang sebagai simulasi ekosistem industri nyata yang menekankan pentingnya pola pikir sistem thinking untuk menjembatani kesenjangan antara teknis operasional dan kebijakan strategis. Melalui pemahaman keterkaitan antar modul, data peramalan pada modul 1 menjadi determinan utama bagi efisiensi lini produksi pada modul 2-4 yang kemudian ditransformasikan melalui digitalisasi DSS pada modul 5 yang menghasilkan keputusan manajerial yang kuat pada modul ke-6. Mempelajari integrasi ini sangat krusial agar mampu menjadi sistem integrator yang mampu mengoptimalkan performa perusahaan secara holistik, menghindari inefisiensi, dan memastikan setiap variabel teknis di lapangan selaras dan dengan visi. Oleh karena itu, tujuan dari praktikum ini ada 5. Yang pertama adalah memahami integrasi sistem industri secara holistik. Yang kedua adalah merancang sistem produksi berbasis demand. Yang ketiga adalah mengimplementasikan pengendalian kualitas terpadu, yakni menerapkan metode statistik dan rencana sampling. Yang keempat adalah membangun sistem pendukung keputusan untuk memantau performansi operasional dan mendukung pengambilan keputusan manajerial. Yang kelima adalah menyusun strategi bisnis yang strategis. Oleh karena itu, kami membuat diagram keterkaitan antar modul. Di sini kami membaginya menjadi 3 level. Yang pertama adalah level operasional, di mana di sini ada 4 modul. Yang pertama adalah modul 1, peramalan permintaan, yang nantinya outputnya akan menjadi input di modul kedua, yakni forecast demand-nya dalam modul 2, yakni assembly line balancing. Dan modul 2 ini outputnya akan menjadi input dari modul 3, yakni sebagai titik inspeksi dalam modul 3, yakni pengendalian kualitas. Di modul 3 ini, outputnya akan menjadi input dari modul 4, acceptance samplings, yakni referensi kualitas dari pemasok. Ketiga modul itu akhirnya menjadi input dari modul 5, yakni decision support system, di mana kita harus membuat kebijakan, suatu keputusan kebijakan operasional maupun manajerial berdasarkan data yang sudah ada, sehingga keputusan yang dibuat itu akurat. Nah, modul-modul tersebut selanjutnya adalah menjadi inputan untuk modul 6, yakni perancangan bisnis dan organisasi pada level 3, yakni level strategis. Selanjutnya itu analisis keterkaitan antar modul, di mana pada modul 1 berfokus pada memprediksi permintaan pasar di masa depan. Kegiatan utamanya yaitu mengidentifikasi pola data permintaan, memilih metode peramalan time series, menghitung hasil peramalan, dan menentukan akurasi, serta menentukan forecast demand sebagai dasar perencanaan produksi. Kesimpulannya pada modul 1 adalah starting point karena seluruh sistem produksi dan bisnis dibangun berdasarkan estimasi permintaan pasar. Pada modul 2 berfokus pada perancangan dan evaluasi lintasan perakitan. Kegiatan utamanya yaitu menentukan cycle time, menentukan jumlah stasiun kerja, menyeimbangkan beban kerja antar stasiun, mengevaluasi performansi lintasan. Keterkaitan modul 2 dengan modul 1 yaitu forecast demand digunakan untuk menentukan cycle time dan target output produksi. Selanjutnya yaitu modul 3 bertujuan menjaga kestabilan dan kapabilitas proses produksi, di mana kegiatan utamanya yaitu pemilihan peta kendali variabel dan atribut, pembuatan dan interpretasi peta kendali, analisis kapabilitas proses, dan evaluasi OC curve dan ARL. Keterkaitan modul 3 dan modul 2 yaitu output lintasan perakitan, menentukan titik inspeksi kualitas dan karakteristik kualitas yang akan dikendalikan. Modul 4 adalah berfokus pada pengambilan keputusan terima atau tolak out dari supplier, dan kegiatan utamanya yaitu identifikasi part kritis, perancangan rencana sampling, analisis resiko produsen dan konsumen, penentuan sampling dan plan optimal. Keterkaitan pada modul 2 yaitu kualitas material dari supplier mempengaruhi kelancaran lintasan perakitan. Juga berkaitan dengan modul 3. Kemudian kami masuk ke modul 5. Ini berfokus pada perancangan sistem pendukung keputusan yang berbasis data, dan kegiatan utamanya adalah analisis kebutuhan sistem, perancangan model DSS, pembuatan dashboard Power BI, visual data operasional. Modul ini berkaitan dengan modul 2, modul 3, dan modul 4 yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian pada modul 6 ini merupakan modul puncak yang mengintegrasikan seluruh hasil modul-modul sebelumnya. Aktivitas utamanya ini seperti penyusunan visi misi, value dan objektif, estimasi potensi pasar, perancangan strategi dan model bisnis, perancangan proses bisnis dan struktur organisasi. Modul ini berkaitan dengan seluruh modul yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu modul 1, modul 2, modul 3, dan modul 4 dan 5. Baik, terakhir pada kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa PPSC 3 ini memang dirancang betul agar memberikan gambaran jelas kepada mahasiswa bagaimana suatu proses produksi di perusahaan terjadi, mulai dari perancangan demand, kemudian mengatur agar tidak ada produk yang cacat dengan quality assurance, juga memastikan assembly line, lalu juga pindah ke keputusan operasional perusahaan dengan DSS, lalu juga terakhir adalah mengatur perusahaan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih.